Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas beta saham yang merupakan salah satu topik yang bakal dibahas di dalam mata kuliah investasi dan analisis portofolio. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah mengukur risiko berdasarkan unsystematic risk, yaitu risiko tidak sistematis atau risiko yang bisa dihilangkan dengan menggunakan atau dengan membentuk portofolio. Selanjutnya ada dikenal istilah systematic risk, yaitu risiko sistematis. Risiko sistematis merupakan risiko yang tidak bisa dihilangkan dengan menggunakan portofolio atau membentuk portofolio. Jadi, meskipun investor sudah mendiversifikasikan portofolionya, risiko tersebut tetap tidak bisa dihilangkan dan tetap harus dihadapi investor. Nah, risiko-risiko seperti itu bisa dihitung berdasarkan koefisien beta atau yang selanjutnya kita kenal dengan istilah beta saja. Total risk merupakan penjumlahan daripada unsystematic risk ditambah dengan systematic risk. Kita akan pahami lagi pengertian daripada beta saham. Beta saham merupakan ukuran volatilitas daripada return saham terhadap return pasar. Istilah beta digunakan yang merujuk kepada rumus regresi sederhana, di mana rumus regresi sederhana adalah Y sama dengan A ditambah beta 1 X1. Beta saham adalah koefisien yang akan kita cari. X1 merupakan return pasar dan Y merupakan return saham sekuritas yang kita miliki. Makanya beta saham merupakan ukuran volatilitas daripada return saham akibat perubahan daripada return pasar tersebut. Seperti yang sudah kita pahami sebelumnya, terdapat 3 cara pengukuran beta dengan menggunakan data historis, yaitu beta pasar yang bisa dihitung dengan menggunakan 3 model, yaitu regresi, capital asset pricing model, dan single index model. Pengukuran beta yang kedua adalah beta akuntansi, di mana pada dasarnya caranya sama saja dengan perhitungan beta pasar. Perbedaannya adalah beta akuntansi menggunakan data laba akhir dari laporan keuangan. Untuk berikut ini kita mulai perhitungan beta akuntansi. Pada dasarnya, beta akuntansi merupakan perhitungan risiko antara laba akhir suatu perusahaan terhadap laba seluruh perusahaan dalam satu industri yang sama. Dalam hal ini disebut dengan laba pasar. Untuk menghitung beta akuntansi ini sendiri, cara perhitungannya sama dengan beta pasar. Kita bisa menggunakan analisis regresi atau single index model, tetapi tidak dengan capital asset pricing model. Jadi di antara dua cara ini bisa digunakan untuk menghitung beta akuntansi. Rumus lengkapnya adalah seperti yang di bawah ini, di mana HI yang merupakan beta akuntansi merupakan kovarian laba perusahaan pada periode ke I dengan indeks laba pasar dibagi dengan varian indeks laba pasar tersebut atau standar deviasi daripada laba pasar. Perhitungan jelasnya bisa kita lihat di bawah ini, di mana simbol sigma merupakan penjumlahan daripada perhitungan yang di dalam kurung ini nantinya. EIT merupakan earning atau laba akhir suatu perusahaan pada periode tertentu dikurang rata-rata daripada labanya untuk seluruh periode, dikalikan dengan laba akhir daripada pasar pada periode tertentu dikurangkan dengan rata-rata daripada seluruh laba akhir pasar pada setiap periode, dibagi dengan laba akhir pada periode tertentu dengan rata-rata daripada seluruh laba akhir daripada suatu pasar dikuadratkan. Untuk lebih jelasnya kita masuk contoh soal berikut ini. Ingat, yang kita cari di sini adalah beta akuntansi. Untuk itu kita butuh data historis. Data historis apa aja yang kita butuhkan? Misalnya di sini kita mempunyai data laba akhir suatu perusahaan selama 4 periode. Nah, misalnya periode pertama itu laba akhirnya 4, periode kedua laba akhirnya 4,5 dan sebagainya. Ini adalah earning pasar atau laba akhir daripada suatu
kelompok industri tertentu selama 5 periode. Jadi ini merupakan rata-rata daripada laba akhir suatu pasar 2,55, 2,9, 3,2 dan sebagainya. Misalnya saya contohkan, kita akan menghitung laba akhir daripada perusahaan semen Indonesia. Nah, untuk itu kita perlu data laba akhir daripada seluruh semen tersebut. Nah, rata-rata laba akhir itu seperti ini. Jadi ini rata-rata laba akhirnya untuk periode pertama, periode kedua, dan periode selanjutnya. Periode tidak harus dalam tahunan, bisa juga dalam triwulanan, tergantung kepada ada tidaknya laporan laba akhir yang dikeluarkan perusahaan. Untuk menghitungnya tinggal kita kurangkan earning daripada atau laba akhir daripada perusahaan tersebut terhadap rata-rata daripada seluruh laba akhirnya pada seluruh periode. Jadi 4 dikurang 4,8 di sini dikalikan sesuai dengan rumusnya. Earning pasar adalah 2,55 dikurangkan sama 3,116 yang merupakan rata-rata dari keseluruhan rata-rata laba pasar. Dapatnya adalah 0,453. Seluruh perhitungan ini kita lanjutkan pada seluruh periode, di mana periode kedua rumusnya adalah EA-nya 4,5 dikurang 4,8 dikalikan nanti 2,9 dikurang 3,116, maka dapatnya adalah 0,065. Seluruh perhitungan ini dijumlahkan sehingga kita bisa mencari sigma daripada perhitungan yang rumus yang ini. Maka dapatlah 0,831, kita pindahin di sini 0,831. Selanjutnya kita tinggal mencari EM dikurang rata-rata daripada EM. Earning pasarnya 2,55 dikurangin rata-ratanya 3,116 dikuadratkan hasilnya adalah 0,2050. Jadi jangan lupa dikurangkan dulu baru dikuadratkan. Nah, seluruh perhitungannya sama untuk periode kedua, 2,9 dikurang 3,116 baru dikuadratkan, begitu juga sampai dengan periode kelima. Seluruh perhitungan ini dijumlahkan untuk mencari sigma. Dapatlah sigmanya 0,2637 yang kita masukin di sini. Maka tinggal dibagi aja 0,831 dibagi 0,26, dapatlah beta akuntansi kita untuk perusahaan ini 0,5672. 0,5672 ini lebih kecil dari 1. Jika beta lebih kecil dari 1, hal ini berarti jika laba perusahaan meningkat 1%, maka laba perusahaan kita akan meningkat juga sebesar 0,56 karena hubungannya positif di mana betanya adalah bernilai positif. Contoh perhitungan ini adalah menggunakan rumus single index model. Kalian juga bisa mencari beta akuntansi dengan menggunakan analisis regresi, yang dicari adalah nilai betanya. Demikianlah penjelasan mengenai beta akuntansi. Selanjutnya akan kita pelajari mengenai beta fundamental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.